Indonesia dan Korea Selatan tengah harap-harap cemas menanti penerbangan perdana jet tempur KF-21 Boramae. Dikutip dari Aerotime, ternyata selain Indonesia, Korsel sempat ajak Turki untuk gabung KF-21 Boramae. Namun Turki yang semula tertarik pada akhirnya tak jadi gabung dengan Korsel dan Indonesia untuk kembangkan KF-21 Boramae. Sehingga pada akhirnya hanya Indonesia dan Korsel saja yang mengembangkan KF-21 Boramae. Kini kebahagiaan akan segera datang ke Indonesia dan Korea Selatan, pasalnya, dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan asia.co.kr pada tanggal 28 Juni tahun 2022, KF-21 Boramae Indonesia dan Korea Selatan akan diuji terbang pada bulan Juli tahun 2022. Penerbangan pertama, KF-21 Boramae, pada tanggal 22 bulan depan. Mayor Angkatan Udara Ahn Jun Hyo naik, tulis asia.co.kr dalam judul artikelnya. Pesawat tempur domestik pertama militer kami, KF-21 Boramae, akan melakukan penerbangan pertamanya pada tanggal 22 bulan depan. Tapi jelang terbang perdana KF-21 Boramae, Indonesia mendapat peringatan dari Turki yang batal kerjasama dengan Korea Selatan. Pada tanggal 28 Juni tahun 2022, media Turki rupanya sudah lama mencium kejanggalan proyek jet tempur KF-21 Boramae. Untuk sementara, Turki juga duduk di meja untuk kemitraan, tetapi kemitraan itu tidak terjadi karena Korea Selatan tidak mau berbagi teknologi. Kami melihat KF-21 Korea Selatan yang dirancang oleh KAI dan Proyek Pesawat Tempur Nasional MMU, Turkish Aerospace Industries, TUSAS bersama-sama, tulis tolgaosbek.com dalam artikelnya menjelaskan kenapa negaranya mundur dari proyek tersebut. Media Turki menyebut proyek KF-21 Boramae Korea Selatan merupakan dorongan dari Amerika Serikat, AS. Industri penerbangan Korea, KAI, kembali mendapat dukungan terbesar dari Amerika Serikat. Mereka menjadikan Indonesia sebagai mitra proyek, yang berjalan selangkah demi selangkah, lanjut media berbahasa Turki tersebut. Sebelum mengajak Indonesia, Korea Selatan rupanya sempat berunding dengan Turki dalam proyek KF-21 Boramae. Tapi pada akhirnya Turki yang ogah memenuhi ajakan karena satu alasan. Salah satu negara di meja untuk KF-21 adalah Turki. Negosiasi panjang berakhir dengan negatif karena Korea Selatan memiliki satu-satunya suara dalam desain dan tidak menerima masalah seperti transfer teknologi. Tapi media Turki itu memperingatkan kepada Indonesia akan konsekuensi yang akan didapat dari proyek KF-21 Boramae bersama Korea Selatan. Di sini, kami ingin membuka kurung tentang Indonesia. Indonesia akan memiliki model pesawat pertama, hanya generasi ke-4.5. Tujuan Korea Selatan adalah mengubah generasi kedua KF-21 menjadi pesawat siluman generasi kelima dengan tingkat deteksi yang sangat rendah. Ia menentang pemberian teknologi ini kepada Indonesia, khususnya Amerika Serikat, tulis media Turki tersebut. Benar saja, dilansir dari laman The Aviation Geek Club, seperti diberitakan, sejak peluncuran pesawat prototipe pertama tahun lalu, beberapa prototipe KF-21 Boramae telah menjalani berbagai uji darat. Ketika Angkatan Udara Republik Korea mengakuisisi 40 jet tempur F-35A dari LM, salah satu klausul utama dalam kontrak termasuk transfer teknologi, 4 diantaranya dikategorikan sebagai teknologi inti, yang diperlukan untuk pengembangan KF-21 Boramae. 4. Teknologi inti, tersebut adalah Radar Active Electronically Scan AESA, Radio Frequency RF Jammer, Electro-Optical Targeting Pod EOTGP, dan Infrared Search and Track IRST. Namun, karena Kongres AS menganggapnya terlalu sensitif dan transfer teknologi tidak berhasil, teknologi ini dikembangkan secara lokal. Karena teknologi inti ini dianggap sangat sensitif dan merupakan kekayaan intelektual Korea Selatan, setiap sistem yang diekspor akan dikelola oleh para insinyur Korea Selatan. Misalnya, KF-21 Boramae yang diekspor ke Indonesia harus diawasi oleh insinyur Korea Selatan ketika radar dan subsistem sensitif lainnya perlu dipertahankan.